Ya, share screen-nya muncul. Muncul, Pak. Baik, pada mata kuliah ini judulnya adalah web programming ya. Kalau di kurikulum yang sebelumnya itu ada beberapa mata kuliah sejenis. Ada kalau nggak salah itu ada web programming, ada web programming lanjut, ada eh, web programming berbasis platform, PMOOC ya. Web programming berbasis framework ya. Kalau sebelum itu ada tiga mata kuliah saja. Saya nggak tahu di kurikulum yang baru ini apakah hanya ini mata kuliah programming web atau ada. Nah, kalau dengan saya mungkin saya agak berbeda ya dengan dosen yang lain. Kalau dosen yang lain itu mungkin karena dosen yang lain itu memang pure akademisi, jadi lebih banyak offline. Kalau dengan saya karena saya memang praktisi, jadi saya lebih banyak online ya. Nanti saya akan kabari kapan kapan ketika offline ya. Nah, yang penting adalah administrasi perkuliahan tertib ya. Nanti masalah absensi, kemudian masalah tugas, masalah ujian, tertib, kemudian pada sesi perkuliahan mengikuti dan aktif tanya jawab. Ya. Tanya jawab bisa lewat sini. Di sini ada menu diskusi ya. Teman-teman ini muncul nggak di layar? Nah, materinya sudah saya masukkan ke sini juga, RPS sudah saya masukkan ke sini. Nah, kemudian pertanyaan ataupun jawaban ataupun pendapat boleh dimunculkan di kolom komentar gitu ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan dulu ke eh, mana aku di RPS. Saya lanjutkan dulu ke RPS-nya ya. Oke, langsung saja saya ke capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami proses konsep basis data yang diterapkan pada pembuatan website dinamis ya. Jadi website itu ada dua, ada web statis, ada dinamis. Nah, di dinamis ini cirinya menggunakan database. Kemudian memenuhi konsep desain sistem pemrograman berbasis web. Jadi bisa membuat desain sistem pada aplikasi berbasis web, pada pengembangan atau pemrograman aplikasi berbasis web. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pemrograman web dengan beberapa ini ya, interpreter ya, dan dengan beberapa bahasa pemrograman. Cuman kita fokuskan saja kita ke PHP ya. Kenapa webnya PHP? Jawabannya adalah dua. Yang pertama saya mau menguasainya PHP. Yang kedua adalah PHP itu paling umum, paling mudah dipelajari. Sebenarnya nanti pengembangannya itu kalau ada mata kuliah web programming lanjut itu nanti larinya ke TypeScript ya. Kemudian memahami ya konsep apa namanya front end tampilan dinamis pada pemrogramannya. Mata kuliah ini mempelajari berbagai hal tentang bahasa pemrograman web yang penting dalam mengembangkan website. Tapi khususnya kita akan mempelajari HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Selain itu penerapan berbagai konsep yang sangat penting yaitu CRUD ya. CRUD itu Create, Read, Update, Develop. Kemudian penggunaan framework, kemudian prinsip dari MVC, model VV controller, dan bagaimana kolaborasi dan deployment menggunakan Git. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, di awal ini, nah teman-teman akan diarahkan untuk penguasaan konsep dasar dulu ya. Apa itu aplikasi web, apa itu apa namanya tools yang dibutuhkan apa saja yang perlu diinstal, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Di pertemuan kedua, nanti teman-teman akan sedikit mempelajari tentang UI UX ya, yaitu bagaimana mendesain suatu tampilan antar muka pengguna atau interface grafik ya.
Nanti diajarkan tentang menggunakan UI UX. Dan seterusnya, seterusnya. Nanti tinggal dibahas saja refleksi. Nah, saya langsung ke pembelajaran ini. Muncul nggak share screen di PowerPoint-nya nih? Muncul, Pak. Tuh ya. Nah, saya dapat materi dari SAMJ ya. Tidak saya bikin sendiri. Nah, kita masuk ke sesi yang pertama. Sesi satu ya, sesi hari ini yaitu pengenalan pemrograman berbasis web. Nah, sebelum masuk ke sesi ini, jadi walaupun nanti ada praktikumnya di akhir ya, di setelah UTS, tapi teman-teman bisa mulai mempraktikkan gitu ya. Karena sekarang mudah ya, kita bisa bikin aplikasi hanya dengan bermodalkan ChatGPT ya, Gemini gitu ya. Dengan bantuan AI kita bisa mudah untuk membuat suatu aplikasi. Bahkan kita bisa meminta penjelasan dari setiap baris kode ini. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa membuat aplikasi. Walaupun saya hanya menjelaskan teorinya, pertemuan teori ini selama 16 pertemuan itu memang saya akan banyak menjelaskan teorinya, tapi teman-teman bisa sambil mempraktikannya supaya nanti pada saat praktikum tidak terlalu ketinggalan. Nah, kita ke yang sederhana dulu ya. Nanti ada konsep pemrograman itu ada PHP dan HTML, kemudian elemen dasar, PHP itu apa, struktur dari bahasa pemrograman itu, ada pengkondisian, ada looping ya, ada apa lagi, selection, kemudian sorting ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi yang bisa dibuat yang sudah menjadi built-in di dalam PHP, yang sudah tinggal kita gunakan, kemudian kita memanipulasi input-output string menggunakan array ke dalam database. Nah, berikutnya seperti itu. Nah, pada saat teman-teman mempelajari pemrograman berbasis web, ini teman-teman boleh nanya, boleh menyanggah, boleh berpendapat ya. Di tengah-tengah saya menyampaikan materi, jadi tidak ada sesi khusus untuk tanya jawab. Jadi dengan saya itu lebih dinamis. Boleh menyampaikan pertanyaan, menyanggah, ataupun memberi jawaban ketika saya bertanya. Bebas ya, bebas tidak usah takut salah, yang penting bahasanya sopan. Tapi kalau nanya atau apa, perkenalkan diri dulu karena saya belum kenal ya, belum hafal suaranya. Nah, nanti pada saat pembahasan tentang database ya, kita akan mengenal fungsi-fungsi dari database ya. Sebenarnya sudah ada mata kuliah basis data ya. Saya nggak tahu mata kuliah basis data itu udah dapat atau belum. Itu di semester 5 ini, teman-teman. Mata kuliah basis data. Sudah, Pak. Semester kemarin ya, genap kemarin ya. Iya, Pak. Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskan secara detail ya. Saya akan sekilas-sekilas saja. Jadi kita sudah tahu struktur dari database seperti apa, kemudian perintah untuk manipulasi data ya, manipulasi table, bukan manipulasi table ya, maksudnya manipulasi data. Kemudian membuat web dinamis ya, tentunya dengan CSS, dengan web dinamis, kemudian tools, form, page, login, halaman administrator, dan seterusnya. Kemudian kita nanti mau melakukan manajemen cookie atau manajemen sesi. Nah, pada saat manajemen cookie ini nanti kita menciptakan, memodifikasi, mengalter, merubah, mengkondisikan cookie ya, kemudian menambah tanggal dan memperoleh daftar cookie. Jadi cookie itu nanti kita jelaskan. Jadi cookie itu tidak objek yang pasif ya, tapi cookie ini menjadi objek yang bisa kita manipulasi. Kita ambil datanya, kita atur expirednya kapan, kita atur untuk penggunaan untuk menyimpan data apa. Begitupun dengan session ya, manajemen sesi. Kemudian nanti kita bisa membuat project ya, kita membuat project berkelompok, nanti kita membuat aplikasi di berbagai tema ya. Ada tema satu, tema 2, tema 3, tema 4. Nanti teman-teman akan diminta untuk berkelompok membuat suatu aplikasi secara garis besar. Jadi nanti ada misalnya ada
dari saat absen 1 sampai 5 misalnya bikin aplikasi apa, 6 sampai 10 bikin aplikasi apa, dan itu nanti akan dipresentasikan di akhir ya, sebelum UAS. Nah, pemrograman beasiswa web ini ya sebenarnya banyak ya, pemrograman web itu sangat luas sekali web itu. Kenapa sangat luas? Kan apapun yang teman-teman akses di browser itu adalah pemrograman web. Tidak tanpa ada kecualinya seperti itu. Nah, cuman kita nggak mungkin belajar sejauh itu. Teman-teman dalam mengakses si akad atau menggunakan adlink ya, teman-teman juga itu memanfaatkan hasil dari pemrograman web. Contohnya si akad ini menggunakan PHP, frameworknya Laravel saya cek ya. Tapi sudah adlink berbeda nih. Adlink ini agak TypeScript, dia menggunakan JS ya. Nah, semuanya itu masih masuk dalam lingkup pemrograman. Hanya saja kita tidak bisa mengimplementasikan, mempelajari semuanya. Karena butuh berapa puluh semester untuk menerapkan semuanya. Kita hanya fokusnya ke PHP. Nah, ada beberapa istilah penting di dalam pemrograman web. Ini berlaku untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah HTTP. Ada yang tahu HTTP itu apa? Silakan yang tahu HTTP itu apa? Boleh menjawab. Aktif aja ya diskusinya ya. Oke, ada yang tahu nih HTTP ini apa? Tidak ada yang menggunakan HTTP selama kalian menggunakan komputer emang. Tidak ada yang mau coba jawab. Kalau kita akhiri saja sesi perkuliahannya. Halo, Tahu Pak, tapi nggak tahu cara ngejelasinnya Pak. ya nggak apa-apa, coba aja disampaikan aja. Jangan takut, jangan saya jangan takut. Nur Hasanah Nur, nah tadi yang biasa hypertext transfer protocol itu apa tuh? Itu singkatannya betul. Silakan ada yang mau coba jawab nggak? Apa itu HTTP? Kalau saya jadi mahasiswa, saya gampang sebenarnya. Kalau sesi online tuh, tinggal saya buka ChatGPT, ketikkan pertanyaan dari saya, udah langsung tuh ketahuan jawabannya. Yang penting kita mengerti, gitu. Ayo, siapa yang mau coba jawab? Ayo interaktif Pak, kita. Yuk, semuanya Bapak aktif. izin menjawab, namun di sini agak agak berisik karena hujan, nggak apa-apa? Nggak kedengaran berisiknya kok. Bagus suaranya. Cok aja, Yang Maya. yang izin menjawab Pak, yang saya tahu mungkin di HTTP itu eh, suatu apa ya, suatu data yang akan mentransfer ke internet kayak gitu. Contohnya untuk ngetransfer ke browser seperti itu. Ya, betul Nur Hasanah itu salah satunya seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Izin menjawab Pak, saya Coki Armando. Eh, Panggilannya jadi Coki atau Armando? jembatan antara Coki Pak. Ya, ya Cok, silakan Cok. Jadi jadi ini Pak, jembatan antara user dengan server, kayak bertukar data gitu Pak. Ya, bisa. Tadi Nur menyampaikan kalau kirim data ke internet itu HTTP. Terus jembatan antar klien dan server. Semuanya benar ya. Jadi HTTP itu adalah satu protokol yang disepakati oleh seluruh dunia, oleh seluruh organisasi, oleh seluruh manusia di bumi ini ketika mau bertukar informasi melalui jaringan sebetulnya. Tidak mesti internet. Jaringan lokal pun sama demikian. Jaringan internet pun sama. Jadi kalau mau bertukar informasi ini lewat satu protokol, satu aturan, satu mekanisme. Hypertext transfer protokol. Kenapa disebutnya hypertext? Karena yang dimunculkan tidak hanya teks, bisa gambar,
Kalian buka YouTube, keluar nggak video gitu. Kalian buka nonton versi, buka video.com, keluar video, video kan gitu ya. Betul nggak? Tidak hanya teks kan. Karena jadi yang dimunculkan, kalau dulu tuh hanya, kalau awal internet di tahun 90-an itu, internet itu isinya hanya layar hitam, ada teks putih gitu aja, teks putih atau teks warna kuning. Kalau sekarang sudah ada gambarnya, sudah ada animasinya, sudah ada videonya, sudah ada suaranya. Makanya itu beyond dari teks yang ditampilkan, yang dimunculkan itu beyond dari teks. Gitu ya. Apakah hanya bisa diterima oleh browser? Tidak, tidak mesti. Browser itu hanya salah satu dari user agent. User agent itu banyak bentuknya. Ada API client, ada browser, ada command line interface. Semua antarmuka yang mampu, semua antarmuka yang statusnya user agent HTTP itu bisa mengakses HTTP. Salah satunya browser. Apa keunggulan browser? Browser bisa menampilkan video segala macam gitu ya. Contohnya di Linux kan kita bisa ya masuk dalam mode teks ya. Kan tidak ada gambarnya, itu cuma tulisan doang. Apakah itu bisa mengakses HTTP? Bisa. Hanya saja wujud dan rupanya yang berbeda. Kalau di Google Chrome itu muncul dengan gambar dengan videonya, kalau di Linux, kalau dengan command line interface Linux itu hanya muncul tampilan tulisannya saja. Namun pada intinya kembali lagi bahwa HTTP ini adalah protokol yang disepakati untuk pertukaran data, untuk menampilkan data, mengakses data secara global. Ya. Oke, nah ini agak sulit nih pertanyaannya. Apa bedanya client side programming dengan server side programming? Silakan yang bisa menjawab, yang bisa menjawab tepat, tidak usah ikut kuliah saya ya, karena ini pertanyaan yang sangat sulit menurut saya. Silakan. Nanti kalau sudah ada yang bisa, boleh langsung ikut UTS UASnya gitu. Kehadirannya otomatis saya hadirkan semua. Kalau bisa menjawab. Sekali lagi, apa perbedaan antara client side dengan server side programming? Silahkan. Ayo silahkan. Halo. Tinggal gini apa? Tinggal buka chat GPT. Ini saya ajarin nih shortcutnya nih. Perbedaan client side programming. Ayo, ada yang mau coba jawab nggak? Ayo, silakan ada yang mau coba jawab nggak? Perbedaan antara client side Saya programming mau dan menjawab, Pak. silakan silakan. Oh, siapa siapa namanya? Rio, Pak. Bentar, saya belum nyatet ya. Tadi itu kan Nur Hasanah ya, Sofi, Rio ya. Oke, lanjut Rio. Mungkin dari saya perbedaan utamanya terletak pada lokasi eksekusi kode sama fungsi utamanya, Pak. Ya, apa perbedaannya itu? Contoh perbedaannya apa? Mungkin kalau misalnya mengelola logika bisnis dan data sebelum dikirim ke klien, sedangkan client side terjadi di perangkat pengguna browser. Ya, kurang sedikit lagi, kurang pas sedikit lagi. Ada lagi yang menambahkan, tapi bagus jawabannya bagus. Jawabannya udah mengarah. Izin menambahkan, Pak. Silakan siapa ini? Pahami, Pak. Fahmi. Oke, silakan nih. Mungkin untuk silent side berjalannya di perangkat pengguna atau browser, Klien, Pak. klien Sedangkan, bukan silent. klien, ya, Pak. Ya, lanjut. Sedangkan server side berjalan di server web. Diulang, Jadi, sekali lagi, sekali lagi. sisi klien fokusnya pada interaksi pengguna dan tampilan, Pak. Hmm, Kalau untuk server menangani logika bisnis
pemrosesan data dari database, autentikasi, dan pengiriman data ke klien. Oke, oke. Antara Fahmi sama Rio mirip ya. Ada yang bisa dijelasin ke contoh konkretnya. Contoh konkret kan? Karena kalau tidak dikasih contoh, sulit memahaminya. Gitu. Ada yang bisa memberikan contohnya nggak? Oh, contoh kalian tuh seperti ini. Contoh server saya itu seperti ini. Ada yang bisa? Kalau nggak ada, saya izin jawab ya. Tadi udah betul jawabannya. Jadi server saya itu isinya adalah fungsi logiknya itu semuanya di sana. Fungsi logiknya itu, fungsi pemrosesan itu, proses itu, semua proses logik, akses ke database semuanya di server. Ini server saya. Kalau client side itu hanya antar muka, ngatur antar muka. Tapi contoh server, tapi keduanya bisa memiliki fungsi pemrosesan tersendiri. Contoh, kalau kalian gunakan PHP, itu kalian biasanya kombinasikan dengan HTML. Nah, si PHP-nya ini melakukan proses, baik itu logiknya, penarikan datanya, kemudian akses ke database-nya, itu server side. Sedangkan di sisi kliennya, kita gunakannya HTML, itu paketannya. Kalau PHP itu udah pasti server side. Kenapa? Karena klien side-nya udah dihandle sama HTML, dihandle oleh HTML. Jadi kalau ditanya PHP maksudnya kemana? Client side atau server side? Server side. Kalau HTML apa? Client side. Nah, contoh client side selain HTML apa? Ada yang disebut dengan JavaScript. Lebih advance lagi dari JavaScript apa? TypeScript. Contoh, contoh paling gampang aja. Si PHP memproses gini, gini, gini. Saya punya aplikasi kalkulator ya. Si HTML-nya memberikan halaman inputan angka 1, angka 2, terus tanda tambah, tanda sama dengan. Kita inputkan 1 tambah 2 di HTML-nya. Nah, ketika 1 tambah 2 itu sama dengan berapa? Yang proses bukan HTML-nya, tapi si HTML hanya mengirimkan data ke PHP-nya. PHP lah yang memang jumlahnya. Jadi pemrosesannya ada di PHP. Maka itu contoh dari server side programming. Ya. Yang memprosesnya ada di mana? Kalau yang prosesnya ada di server, ada di belakang berarti server side programming. Contohnya PHP. Nah, contoh yang kedua, saya coba cari contohnya ya, simulasinya. Contoh yang kedua, JavaScript. JavaScript itu udah pasti client side. Kenapa client side? Karena logiknya semuanya diselesaikan di browser, di sisi klien. Nah, contoh, nih ya contoh ya. Nih lihat, nih lihat. Ada fungsi aritmatik di sini sebagai contoh. 100 tambah 50 berapa? 150. Ini yang proses JavaScript-nya, bukan PHP. Maka JavaScript ini apabila digunakan sebagai proses, dia masuk ke dalam kategori client-side programming. Nah, kedepannya di dalam perkuliahan ini, kita hanya akan menggunakan server-side programming, yaitu dalam bahasa pemrograman PHP. Sampai sini udah paham perbedaan antara client-side dan server-side? Pak. Pada intinya, client-side dan server-side itu di mana suatu proses itu dijalankan. Kalau prosesnya di klien, maka client-side programming. Kalau prosesnya di server, maka server-side programming. Tinggal pilih. Kalau PHP udah pasti server-side. Gitu. Berikutnya, silakan yang mau menjawab. Apa itu web server? Apa definisi dari web server?
Yuk, silakan yuk. Oke, saya jawab aja kalau tidak ada yang mau. Web server itu apa, teman-teman? Web server itu adalah runtime. Runtime itu apa? Tempat dijalankannya atau tempat dieksekusinya suatu bahasa pemrograman. Ya, PHP itu tidak akan jalan karena PHP itu suatu bahasa. Butuh compiler, butuh interpreter. Interpreternya apa? Web server. Contohnya apa? PHP berjalan di atas web server Apache. Udah pernah dengar Apache ya? Web server bisa berjalan di atas web server Apache. PHP bisa berjalan di atas web server Nginx. PHP bisa berjalan di atas web server IIS ya, bawaan Microsoft Word. Atau teman-teman nggak mau ribet Pak, saya nggak mau ribet Pak. Harus install dulu web servernya, harus install dulu database servernya. Udah saya pakai XMPP aja. Ada yang sudah pernah nyoba XMPP? Udah pernah pakai XMPP? Ada? Kemarin belajar database pakai XMPP nggak di mata kuliah database? Basis data. Oke, Pak. Jadi apa itu XMPP itu sebenarnya apa itu? Apa itu XMPP? Silakan. Yang gini kan XMPP itu ya? Yang gini XMPP itu betul? Ini Pak software untuk membuat web. Software untuk Software untuk membuat web. yang membuat web itu kalian, bukan XMPP. Kalau XMPP bisa membuat web ya, saya juga maunya seperti itu. Untuk nyimpen ini bukan Pak? Apa namanya? Kayak database gitu. Ya, database saja atau ada yang lain? Kayaknya database aja Pak. Nah, coba lihat nih muncul nggak gambar XMPP di saya, di kalian. Muncul Pak. Nih, lihat ada Apache. Apache itu apa? Ayo tadi saya jelaskan Apache apa? Web server. Ya, betul Nur. Apache itu web server. MySQL apa? Database. Database. Database server. FileZilla apa? FileZilla itu FTP server. Mercury apa? Merkuri adalah pewarna kimia, bukan ya? Saya juga nggak tahu ini merkuri apa. Tomcat apa Tomcat? Untuk mengolah database Pak. Tomcat bukan. Tomcat itu serangga ya. Tahu Tomcat? Yang suka ada di kasur. Bukan ya. Tomcat bukan itu. Tomcat itu web servernya Java. Gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ada web server, ada database server, ada database server. Jadi XMPP itu barang apa ini? Ini barang apa? XMPP itu Mengolah apa jadinya? mengolah website Pak. Mengolah website. Bukan. Yang ngolah tuh kalian. XMPP itu apa? XMPP itu adalah Izin Pak, paketan. Ya, silakan silakan gimana ini? untuk mendeteksi localhost bukan Pak? Ya, localhost itu salah satu output dari berjalannya web server. Localhost mah kan artinya apa? Localhost itu kan artinya diri sendiri kan. Komputer saya sendiri itu localhost. Jadi saya rangkum aja, XMPP itu adalah suatu paket ya. Paket komplit dan non sederhana yang isinya ada web server,
ada database server, ada file server, bla 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 bla. Bagi orang-orang yang malas, gunakanlah XMPP. Bagi yang rajin dan pengen ribet, install kalian install masing-masing. Butuh web server Apache, install sendiri. Butuh web servernya, butuh database server MySQL, install sendiri MySQL. Nih, muncul nggak contohnya nih? Jadi saya mau munculkan ini. Nah, kalau kalau kalian nggak mau install XMPP, saya pengen ribet ya udah silakan install sendiri tuh. Ini ada MySQL installer community. Nanti web server gimana? Install lagi. Nah, kalau bisa mudah, kenapa ribet? Nah, maksudnya sudah ada satu paket yang lengkap semuanya, mah enggak, tinggal diinstal saja. Gitu maksudnya teman-teman. Bukan berarti saya melarang menggunakan Apache ini secara terpisah-pisah, bukan. Cuman biar nggak habis waktu, kita pakai yang sudah mudah saja. Itu ya, paham ya? Oke, saya mau masih ada waktu sekitar 3 menit, saya mau absen dulu ya. Saya mau absen ya. Mohon mohon standby, saya mau absen. Nah, saya juga belum lancar ini menggunakan aplikasi ini. Resensi, oke. Dimas, hadir nggak Dimas? Dimas, halo Dimas. Tidak ada kabar, saya angkat. Rio, tadi ada ya Rio ya? Halo, halo, mohon konfirmasi nih, saya lagi absen nih. Halo, ada nggak Rio nih? Ayo, Ada apa? Maaf Pak, lagi sini aja. Pak, maaf. oke. Nur Hasanah ada nggak? Nggak ya? Hadir. Marsendi Muhammad, Hadir, Pak. Raffi Akmal, Hadir, Pak. Ali Hafid, nggak hadir ya. Muhammad Trisna, nggak hadir. Galih, Galih, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Galih hadir nggak? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Trisna, hadir, Pak. Oke. Irma hadir nggak? Hadir, Pak. Aditya Warman. Oh, kayak nama pemain bola Aditya Warman ini. Hadir, Pak. Aditya Warman, terus saya cek dulu Aditya Warman dari mana saya lupa. Aditya Warman. Iya, Aditya Warman. Oh iya, benar pemain bola. Nafi, Nafi, Hadir, Pak. oke. Meli, Meli, Hadir, Pak. Julfa, tidak hadir. Raden Muhammad Fargas. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa yang hadir itu Julfa atau Pak Fargas? Saya Ferdian. hadir, Pak. Pak, Saya tuh siapa? Raden Muhammad Fargas. Oke. Ferdian hadir gak? Tidak hadir. Aditya Rizky hadir gak? Aditya tidak hadir. Nur Akbar hadir gak? Hadir, Pak. Coki hadir. Sahal, Muhammad Sahal. Hadir, Pak. Ahmad. Adika hadir. Faiz, cepat nih udah mau habis gamenya. Faiz, Hadir Pak, Muhammad Faiz hadir. Fahmi, Al-Fakir.
Hadir, Pak. Faisal, Hadir, Pak. Sahril, Gak ada, Pak. Feni, Hadir, Pak. Diki, Hadir, Pak.